4A Kabupaten Kudus yang kami hormati pula para hadirin undangan sekalian. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kegiatan berbagi praktik implementasi pembelajaran mendalam kelas 4A Kabupaten Kudus tahun 2025 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara dalam kegiatan talk show berbagi praktik implementasi pembelajaran mendalam pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, yang kelima penampilan, yang keenam talk show, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rika Nurlaila SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SD, SMP, SMA, SMK, Kabupaten yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu fasilitator dan semua Bapak Ibu guru SD, SMA, SMP, SMA, SMK yang menjadi peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelas 4A Kabupaten Kudus tahun 2025. Semua yang hadir yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini dari yang bahagia, dari yang cerah suasana hati dan suasana dengan kita bisa hadir di majelis yang barokah ini, majelis kaya dan talkshow pembelajaran mendalam kelas 4A, semuanya dalam keadaan sejahtera atas rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah kami haturkan kepada Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang dapat syafaatnya bisa pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang saya hormati di sini saya sebagai panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah acara ini adalah acara gelar karya dan talk show ya, yang kami laksanakan dalam atau selama pelatihan, dan acaranya adalah sebagai wujud kebersamaan, komitmen bersama setelah kami melaksanakan IN1 dan OJT 123 yang merupakan satu kegiatan yang memberikan motivasi, memberikan inovasi pembelajaran, mencerahkan pikiran kita untuk mendorong supaya kita berpikir kritis, kreatif dan berkolaboratif dalam proses pembelajaran. Hari ini di acara karya dan talk show adalah merupakan kita akan gelar berbagai macam karya-karya terbaik dari hasil yang kami laksanakan dalam pembelajaran selama kegiatan I1 dan OJT 123, yang nanti juga ada talk show yang dilaksanakan, dan panelisnya adalah peserta yang luar biasa, peserta yang merupakan punya talenta dan narasumber yang penuh inspiratif, sehingga nanti diharapkan dapat memberikan motivasi penyegaran serta pemikiran kita lebih kreatif dan dalam pembelajaran, karena beliau telah melaksanakan bagaimana praktek pembelajaran, dan sehingga pada hari ini kita akan talk show dan berbagi praktek yang akan kita laksanakan nanti. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini, dan kami juga tidak lupa mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, hal-hal yang telah berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir bahwa kami sampaikan, saya lupa, yang pesertanya ada 31, sehingga dan ini kelasnya hanya satu kelas 4A, tapi dalam prosesnya kami bisa berkolaborasi karena dari berbagai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sehingga alhamdulillah sudah dengan baik. Dan di akhir acara ini yang merupakan karya dan talk show, semoga bisa memberikan peningkatan profesionalitas kita sebagai seorang guru yang mampu memberikan motivasi dan fasilitasi kepada siswa menjadi anak-anak yang cerdas IQ-nya, cerdas EQ-nya, maupun cerdas spiritual dan sosialnya. Dari saya sekian, bila ada kurang besar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati min hadha wa rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diya wa ala alihi wa sallim. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nuril hidayatika. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa asatidana wa talamidana min ahlil ilmi wa khairil ibadika sholihin. Allahumma barik lana fi masjidina wa lana fi asatina wa lana fi wadana benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut penampilan paduan suara peserta pelatihan. Tanah tumpah darahmu
Telah kita pada acara ini, talkshow berbagi praktik implementasi pembelajaran mendalam yang akan dipandu oleh moderator kita. Marilah kita sambut bersama moderator kita pagi hari ini, Ibu Dwi Retno Nugraheni, SPD. Kita berkenan mengucapkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian dan selamat datang di acara yang kita nantikan, sebuah forum inspiratif untuk bertukar wawasan dan praktik baik dalam dunia pendidikan. Perkenalkan, saya Dwi Retno Nugraheni akan memandu dalam acara ini, yaitu acara talk show berbagi praktek implementasi pembelajaran mendalam oleh kelas 4A Kabupaten Kudus. Di era perubahan yang sangat cepat, kita sebagai guru harus adaptif. Pembelajaran mendalam hadir sebagai pendekatan yang holistik dan memuliakan. Hari ini kita akan menyaksikan langsung bukti nyata dari ruang kelas kita sendiri di Kabupaten Kudus. Kita akan mendengarkan inspirasi dari guru-guru hebat. Kita langsung saja, kita sambut panelis yang pertama, Bapak Adi Suprapto SPD. Beliau merupakan guru fisika SMA Negeri 1 di Pulau. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 5 dan mendapat prestasi peraih medali perak Olimpiade Guru Fisika Nasional tahun 2022. Beliau akan berbagi praktek baik pembelajaran inkuiri pada pelajaran fisika, materi pengukuran melalui praktikum nyata dan maya. Selanjutnya panelis kedua, Ibu Vina Faila Sufa SPD. Beliau merupakan guru IPS SMP IT Al-Islam Kudus. Beliau juga berprestasi juara 3 lomba inovasi pembelajaran SMP DST tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beliau akan berbagi dengan judul Simulasi Pasar Internasional ini dan kuis interaktif Bambusel. Yang terakhir yaitu panelis ketiga, Ibu Sofiatun SPD. Beliau merupakan guru geografi SMA NU Al-Makrum Kudus. Beliau juga merupakan pengajar praktik guru penggerak angkatan 7 dan 9. Beliau akan berbagi praktek dengan judul penggunaan mind mapping sebagai alat asesmen formatif pembelajaran mendalam pelajaran geografi. Bapak Ibu sekalian, beliau adalah guru hebat dari Kabupaten Kudus yang akan berbagi pada praktik implementasi pembelajaran mendalam yang sudah kita laksanakan. Insya Allah sudah sangat menginspirasi ya Bapak Ibu semuanya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke panelis 1 untuk menyampaikan hasil dari praktik baiknya kepada Bapak Adi Suprapto SPD. Saya persilahkan 15 menit ya Bapak Adi ya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus Saudara Mawali. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan Kepala Sekolah SD SMP SMA Kabupaten Kudus dan rekan-rekan pelatihan pembelajaran mendalam angkatan 4 tahap 4 kelas 4A tahun 2020. Izinkan Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan implementasi berbagai praktik baik pembelajaran mendalam yang ada di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Jepun. Kali ini saya akan mengangkat judul, yaitu adalah pembelajaran inkuiri pada pelajaran fisika materi pengukuran melalui praktikum nyata dan
identifikasi aset ini saya menampilkan ada 3 yang perlu saya angkat untuk kasusnya. Latar belakang ini diawali dari murid. Jadi murid kelas 10 pada umumnya itu adalah sudah memiliki dasar dalam materi pengukuran di SMP-nya, sehingga ini akan mempermudah kami di kelas untuk menyampaikan materi tersebut. Pada murid awal kelas 10 ini Bapak Ibu, ini juga menjadi salah satu kendala yang kami hadapi di sekolah, yaitu minimnya atau terbatasnya ketika mereka berada di SMP atau MTS, itu ketika materi praktek pengukuran itu ternyata hanya disampaikan secara teoritis begitu. Jadi prakteknya itu ya kalau sempat, nah ini ada yang cerita seperti itu. Ini identifikasi awal ini saya peroleh dari cerita yang dituliskan mereka dalam tes diagnostik. Kemudian yang kedua adalah tentang materi. Nah, materi ini saya ambil materi pengukuran. Ini materi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang meliputi materi yang mencakup adanya materi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Adapun nanti DPL yang saya pakai atau yang saya gunakan, dimensi profil lulusan itu ada 4, yaitu berkenalan kritis, melawan kritis, ada kolaborasi, kemudian ada kemandirian dan komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini di antara yang saya jadikan sebagai latar belakang itu adalah ruang fisik di mana sekolah kami itu memiliki laboratorium yang sangat memadai, sehingga sangat bisa membantu anak-anak untuk proses mendalami materi pengukuran ini menjadi lebih dalam lagi, lebih deep gitu ya. Terus kemudian adalah materi pengukuran ini ternyata tidak hanya bisa dilakukan dalam ruang nyata, tetapi juga bisa dilakukan secara virtual. Nah, ini untuk mengatasi kesenjangan di mana pengukuran yang nyata itu kadang-kali anak-anak masih kesulitan karena beberapa hal, di antara salah satu faktornya itu adalah alat ukur yang mungkin yang dipunyai sekolah itu sudah lama tidak dipakai sehingga karatan begitu, sehingga tidak akurat lagi, tidak presisi lagi. Berikutnya, nah ini desain pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran mendalam ini. Yang pertama adalah capaian pelajaran dan capaian pembelajaran. Saya menggunakan capaian pembelajaran yang terbaru Bapak Ibu semua, yaitu berdasarkan Kepala BSKT nomor 46 tahun 2025, dan juga dalam IPA yang kelas 10, yaitu ada pemahaman IPA, di mana siswa atau murid nanti itu mampu menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. Kemudian yang kedua adalah tentang keterampilan proses. Keterampilan proses ini meliputi adanya proses mengamati, kemudian ada proses menganalisis, ada proses mengolah data maupun informasi. Kemudian yang kedua adalah tentang lingkup atau lintas disiplin materinya. Lintas disiplin untuk materi fisika ini itu lebih mengarah ke yang paling dekat nih Bapak Ibu. Itu ada materi-materi atau mapel yang sifatnya eksak, karena eksak ini nanti saling berkaitan dengan materi fisika kami terutama pengukuran. Itu ada materi atau mapel fisika, kimia, biologi, matematik, dan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia ini masuk menjadi kemitraan dalam lintas disiplin? Itu merupakan ketika siswa akan melaporkan atau membuat laporan, ini pasti akan menggunakan konteks-konteks yang ada di laporan yang diajarkan di bahasa Indonesia. Jadi ini sangat relevan begitu untuk materi pengukuran. Kemudian yang kedua adalah tentang tentang praktek pedagogis. Jadi praktek pedagogis di sini meliputi tentang metode diskusi, ya, metode diskusi, presentasi, dan strategi pelajaran yang saya gunakan, yaitu tentang pembelajaran inquiry based learning. Berikutnya, nah ini tentang tujuan pembelajaran ada 3 yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah murid nanti mampu untuk menggunakan alat ukur, ya, mampu menentukan alat ukur yang cocok untuk usaha yang diukur. Kemudian yang kedua adalah menyajikan dan mengkomunikasikan hasil laporan, dan yang ketiga adalah menyimpulkan dari kegiatan hasil praktikum tersebut. Berikutnya Bapak Ibu, ada di situ pengalaman belajar. Nah, ini yang kami pelajari selama pelatihan kurang lebih 3 bulan ini adalah meliputi 3M, dan 3M ini saya aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah kami, di sekolah saya. Yang pertama adalah tahap memahami. Jadi proses
pengalaman belajar ini, tahap memahami ini ternyata sangat penting, sangat membuka untuk ke tahap-tahap berikutnya. Di mana guru saya sebagai fasilitator nanti di dalam kelas itu membuka dengan memberikan satu pertanyaan pemantik. Nah, misalnya kasus ini atau pertanyaan sederhana ini adalah muncul, bagaimana sih kita menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur besaran-besaran tertentu. Misalnya besaran massa, besaran panjang, besaran baku. Besaran panjang ini ternyata tidak hanya mistar gitu Bapak Ibu. Misalnya mengukur ketebalan logam itu apakah bisa menggunakan mistar? Nah ini ternyata menimbulkan pertanyaan. Nah, yang mungkin bagi siswa itu, oh iya ya ternyata kita itu punya beberapa benda yang ternyata tidak bisa diukur dengan mistar. Nah ini menjadi salah satu pertanyaan yang memantik anak untuk berpikir secara mendalam nanti. Kemudian mengaplikasikan, jadi siswa nanti melakukan aktivitas pengukuran secara mandiri di dalam kelompok mereka, sehingga anak-anak ini nanti lebih mengeksplor, kemudian menemukan, kemudian nanti meneliti, sehingga mereka dapat satu materi, di mana materi ini nanti akan bisa menjawab di materi awal atau pertanyaan awal yang tadi disampaikan oleh guru. Kemudian yang merefleksi ini bagian dari yang tak terpisahkan adalah setelah mereka melakukan pembelajaran secara mandiri, kemudian menyampaikan laporan di depan kelas, saling menanggapi tadi di tahap yang mengaplikasi. Refleksi ini siswa akan merefleksikan secara mandiri. Nah, bagaimana sih setelah kita belajar itu apa yang kita peroleh dari materi ini, gitu. Sehingga akan lebih merasa nanti ada kaitannya dengan kesadaran, oh ternyata seperti ini materi yang kita pelajari, ternyata ada kaitannya banyak sekali. Terus kemudian di sesi ini guru juga menyampaikan penguatan. Jadi penguatan ini penting supaya anak lebih firm begitu untuk tadi setelah mereka belajar, terus kemudian kita tambah yakin dan memberikan motivasi kepada anak di akhir pembelajaran. Nah berikutnya ini terkait dengan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3 juga. Ya, melalui rumusnya pembelajaran itu kan 8-3-3-4 gitu ya. Ini yang ketiga adalah ada prinsip pembelajaran yang berkesadaran. Jadi pembelajaran ini saya awali proses berkesadaran ini adalah dengan berdoa. Berdoa ternyata tidak hanya sekedar berdoa secara umum atau secara ritual pada umumnya. Ternyata berdoa ini menunjukkan bahwa siswa kita sebagai pembelajar ini sadar bahwa kita ini makhluk Tuhan, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, makhluk yang lemah. Gitu. Sehingga kita butuh orang lain dalam aktivitas, gitu. Kita butuh bimbingan guru, kita butuh kolaborasi dengan teman. Nah itu berkesadaran, dalam belajar harus muncul berkesadaran itu. Kemudian saya juga menyampaikan di sesi awal ya untuk menyadarkan anak-anak itu bahwa apa sih manfaat belajar pengukuran ini dalam hidup sehari-hari? Apakah kita wajib tahu? Nah ini secara umum pengukuran itu juga kadang dikesampingkan begitu. Mereka hanya tahu menggaris, misal roll baca itu saja. Ternyata ada alat-alat ukur yang lebih presisi lagi. Gitu. Nah itu sehingga mereka sadar akan pentingnya belajar pengukuran. Terus kemudian bermakna. Nah bermakna di sini tadi ada kaitannya di mengaplikasi, sehingga ketika mereka mengaplikasikan, melakukan satu proses pembelajaran, mengeksplorasi, menemukan, kemudian membuat laporan, itu akhirnya mereka tahu. Nah, momen akhirnya ketemu di situ. Ya sehingga oh ternyata tidak semua alat ukur itu cocok untuk benda-benda yang diukur. Itu adalah momen bagian dari tahap bermakna. Kemudian yang menggembirakan di sini muncul ketika saya menghadirkan selain praktikum itu dilakukan dengan alat yang nyata bentuknya, misalnya ada jangka sorong, ada mikrometer, ada peraca. Ternyata saya punya alternatif lain gitu melalui media online. Saya menggunakan media yang sudah ada, yaitu websitenya amrita.edulab, bisa nanti di searching di Google. Itu semuanya alat ukur bisa digunakan dan lebih mudah penggunaannya daripada yang manual, karena ini sudah fix, bisa dihitung, bisa dibaca.
sehingga anak-anak merasa lebih termotivasi, ya, bergembira, senang ternyata. Saya senangnya itu ketika mereka melakukan presentasi itu lupa waktu, pembelajaran 3JP itu serasa cepat gitu. Nah ini momen menggembirakannya munculnya di sini. Berikutnya yang slide berikutnya adalah tentang asesmen. Nah ini juga bagian dari proses rangkaian pembelajaran. Asesmen di sini saya menggunakan dua jenis asesmen, formatif dan sumatif. Di mana formatif saya sebagai fasilitator di dalam kelas, dalam program itu melakukan penilaian secara setiap waktu di dalam pembelajaran. Jadi melalui rutin penilaian kelompok, saya menilai anak ini sikapnya seperti apa, anak ini kerjasamanya seperti apa dan seterusnya. Itu ada rutinnya. Terus kemudian yang kedua adalah saya menyampaikan link untuk asesmen sumatif sehingga mereka dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka setelah belajar pengukuran. Nah berikutnya, nah ini tantangan dan solusi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Pasti ada tantangan yang saya hadapi. Yang saya hadapi saat itu adalah ada 3. Yang pertama itu adalah ternyata manajemen waktu itu sangat susah. Jika sudah senang praktik di lab itu kayaknya susah untuk di stop begitu. Nah ini manajemen waktu yang harus saya perhatikan. Kemudian yang kedua adalah tentang kendala jaringan, karena saya menggunakan virtual, itu juga ada kendala jaringan. Terus yang ketiga, ternyata tidak semua anak itu punya HP Bapak Ibu. Nah ini saya alami sendiri di sekolah saya. Punya HP tapi lemah Pak, punya HP tapi tidak bisa untuk buka. Nah, ini bagian dari tantangan ketika belajar. Nah solusi yang saya lakukan saat itu adalah dengan efisienkan waktu. Misalnya ketika presentasi saya kasih waktu, oke, anak-anak ini karena ada beberapa kelompok, saya kasih waktu sekitar 5-7 menit untuk presentasi ya. Jadi mereka bisa mengatur waktunya secara kelompok sehari. Terus kemudian terkendala jaringan, ya saya sebagai fasilitator turun tangan untuk bisa membagi tethering. Nah, kuota itu ternyata diperlukan Bapak Ibu ketika kita mengajar, tidak hanya mengandalkan wifi dari sekolah saja. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait tentang ini kendala yang tidak bawa HP atau tidak punya HP gimana ya? Karena kita berkelompok, maka kita harus saling membantu. Saya tekankan seperti itu. Misalnya ketika tidak punya HP atau tidak membawa HP atau HP-nya lemot, ya nanti bergantian. Yang punya HP bagus, yang kompatibel, mereka latihan dulu menggunakan virtual yang layarnya. Terus anak yang tidak bawa pakai yang manual gitu. Nah setelah mereka mencoba, terus kemudian gantian. Nah itu bagian dari solusi yang saya lakukan ketika menjumpai tantangan tersebut. Berikutnya, nah, dampaknya ternyata pembelajaran mendalam ini cukup efektif untuk bisa melihat antusiasme anak. Karena bisa dilihat ketika anak antusias itu mereka waktu saja itu lupa sudah selesai begitu komentarnya. Itu karena antusias ya. Sehingga tumbuh motivasi dan belajar. Kemudian yang kedua adalah ternyata pembelajaran mendalam itu, suasana pembelajaran mendalam itu bisa kita ciptakan secara menyenangkan. Nah, kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pembelajaran inquiry pada materi pengukuran itu ternyata mampu menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan satu quote Bapak Ibu. Di situ sudah saya tulis bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya tentang seberapa banyak yang diajarkan, tetapi seberapa bermakna yang dipelajari. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak yang telah menyajikan praktek pelajaran fisika, pelajaran yang membuat saya pusing Pak dulu ya. Ternyata dari hasil praktek Pak Adi tadi, pelajaran fisika sepertinya sangat menyenangkan begitu. Sesi tanya jawab saya buka di akhir sesi, jadi langsung saja ke panelis kedua yaitu Ibu Bina Failasufa. Kepada beliau kami berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SD, SMP, SMA Kabupaten
Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Kabupaten Kudus dan rekan-rekan pelatihan kelas 4A. Berdirinya saya di sini bukan berarti yang memiliki pengalaman yang terbaik dalam mengajar, tidak. Ya, ini hanya berbagi saja. Nah, saya guru IPS di SMP IT Al-Islam Kudus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan praktik baik saya di khususnya kelas 8, khususnya di kelas 8 di materi perdagangan antar negara. Jadi judulnya simulasi pasar internasional ini dan kuis interaktif dan user. Latar belakangnya ini kondisi murid di sekolah kami. Jadi di SMP itu ada 2 program, yaitu yang non-boarding dan yang boarding taktis. Kemarin ketika yang OJT itu teman-teman berkunjung di sekolah kami itu yang di kelas non-boarding, jadi anak-anak yang pulang pergi. Dan ini pembelajaran yang saya lakukan itu di kelas boarding taktis, jadi anak-anak yang mondok. Jadi beberapa hal terkait dengan kondisi di sekolah kami. Jadi selain muridnya itu beda gender, dibedakan, ada kelas perempuan dan ada kelas laki-laki, termasuk juga dengan perbedaan anak yang pulang pergi atau non-boarding dengan anak yang mondok. Dan ini untuk di kelas 8B itu latar belakangnya rendahnya keaktifan murid. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi kebetulan jam IPS itu di jam yang menjelang siang, ya, dan rawan mengantuk. Dan kemudian mungkin anak boarding, ya itu mungkin Bapak Ibu juga kadang sering mendengar cah pondokan itu ngantukan. Nah, itu juga salah satu situasi pada saat itu. Jadi anak-anak partisipasinya masih rendah karena gampang mengantuk, terutama kalau pembelajaran yang memang tidak menarik. Kemudian karena ini di kelas boarding, jadi memang ada aturan sekolah, murid boarding dilarang membawa ponsel. Nah, jadi kami sebagai guru bagaimana nih caranya ketika anak tidak membawa HP, tapi dalam pembelajaran mendalam itu tetap terlaksana dengan media digital. Nah, maka solusinya pada materi perdagangan antar negara saya buat simulasi pasar internasional ini yang tanpa media digital. Kemudian kuis interaktif dan buzzer, di mana kuis digital tapi dioperasikan oleh komputer. Jadi gurunya sebagai seperti kayak presenter kuis gitu. Kemudian dan harapan dari pembelajaran ini, jadi pembelajaran bisa lebih bermakna dan kontekstual. Kemudian murid bisa menerapkan konsep perdagangan antar negara dalam situasi nyata melalui simulasi pasar internasional ini. Jadi kalau hanya sekedar apa itu ekspor, apa itu impor, itu anak-anak sudah tahu dan contohnya juga sudah tahu. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka berperan seolah-olah menjadi importir dan eksportir. Nah, maka ini diwujudkan dalam simulasi pasar internasional ini. Kemudian murid menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi tim dan komunikasi. Kemudian diharapkan murid antusias dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran berbasis konteks dan permainan edukatif. Dan harapan jangka panjangnya, murid memiliki pengalaman ekonomi global secara keseluruhan dan bermakna dan tidak sekedar hafalan. Mungkin mindset pelajaran IPS itu materinya banyak karena di jenjang SMP itu IPS terpadu. Jadi ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi, ada sosiologi, dan kesannya materi IPS itu banyak dan kemudian banyak hafalannya. Nah, ini maka menjadi tantangan bagaimana pembelajaran IPS itu dibuat yang mengasihkan. Ya. Kemudian harapan jangka panjangnya murid menunjukkan sikap yang aktif, kolaboratif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam pembelajaran IPS. Jadi konsep inti pembelajaran mendalam dari praktik pembelajaran yang saya lakukan kontekstual, yaitu materi dihubungkan dengan situasi nyata perdagangan antar negara, kemudian aktif dan berpusat pada murid, yaitu murid terlibat langsung dalam transaksi dan negosiasi. Murid aktif ya, dan dalam simulasi pastinya tidak ada yang ngantuk ataupun tidur karena semuanya memiliki peran baik sebagai eksportir ataupun importir yang harus keliling, jadi tidak ada yang tidur. Kemudian kolaboratif, jadi di mana murid bekerja sama sebagai tim dalam membangun strategi perdagangan.
Kemudian interaktif, ini ada kuis Babuzel yang digunakan sebagai penguatan materi yang menyenangkan sekaligus untuk mengecek bagaimana pemahaman murid dalam materi perdagangan antar negara. Kemudian di akhir ada reflektif, murid melakukan refleksi pengalaman pembelajaran. Untuk perencanaan awal, apa yang harus disiapkan? Yang pertama pastinya karena ini simulasi, jadi harus dipersiapkan propertinya. Jadi ada kartu produk, kemudian kartu kebutuhan, dan kemudian ada lembar kontrak dagang. Kemudian murid dibagi menjadi beberapa kelompok negara. Jadi ada kebetulan jumlahnya 32, jadi saya bagi menjadi 8 kelompok. Ada negara Saudi, kemudian Jerman, kemudian Amerika, Cina. Nah, jadi setiap kelompok dengan negara yang berbeda-beda, dengan setiap negara memiliki produk dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian menyusun alur dan aturan simulasi. Kemudian yang terakhir menyusun soal kuis Babuzel. Implementasi pembelajaran mendalam yang di sini untuk aktivitas murid. Nah, ini karena banyaknya aktivitas, maka dirasa ini efektif. Muridnya berpartisipasi aktif, kemudian tidak ada yang ngantuk ataupun yang tidur. Jadi yang pertama ada simulasi, kemudian setelah simulasi selesai, itu anak berkumpul ke kelompoknya kembali, itu melaksanakan diskusi. Nah, jadi tadi apa yang sudah didapatkan, kemudian dari negara yang dikunjungi itu tadi bagaimana pelaksanaan kontrak dagangnya, tadi pesan berapa, nah kayak gitu. Terus kemudian di akhir dari hasil diskusi itu kemudian dipresentasikan, kemudian ada kuis di akhir sebagai evaluasi. Dan sini guru hanya sebagai fasilitator, jadi menjelaskan bagaimana simulasinya, kemudian membimbing jalannya simulasi, kemudian ketika presentasi dan ketika kuis guru sebagai presenter kuis. Untuk capaian dan produk nyatanya, yang pertama murid mampu menjelaskan konsep perdagangan antar negara melalui contoh transaksi nyata. Kemudian keaktifan kelas meningkat, lebih banyak murid bertanya, kemudian berdiskusi dan berinisiatif dalam kegiatan. Untuk laporan kelompoknya berupa kontrak dagang internasional, kemudian hasil diskusi kelompok, kemudian skor kuis Babuzel yang menunjukkan peningkatan pemahaman materi pada sebagian besar murid. Tantangan yang ditemui, yang pertama beberapa murid awalnya bingung dengan aturan transaksi dan perlu bimbingan lebih intensif. Karena setiap kelompok itu ada 4 anak, 2 anak berperan sebagai importir, 2 anak berperan sebagai eksportir. Jadi perlu dijelaskan nanti tugasnya yang eksportir seperti apa, yang tugasnya importir seperti apa. Dan kemudian ketika mereka sudah berkeliling, nanti yang apa yang harus dilakukan ketika melakukan negosiasi perdagangan sampai ketika menandatangani kontrak dagang. Kemudian peran guru cukup intens dalam mengatur jalannya simulasi agar tetap kondusif, karena ini kan berkeliling antar negara, jadi pastinya situasi ini kadang tidak kondusif, ada yang berlama-lama dalam suatu negara, tapi ada yang singkat banget. Nah, jadi ini perlu diatur agar jalannya simulasi tetap kondusif. Dan kemudian pengelolaan waktu pembelajaran. Untuk refleksi, yang pertama simulasi terbukti membantu murid memahami konsep abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian murid menyatakan bahwa pembelajaran terasa lebih nyata dan menyenangkan karena mereka dapat berperan langsung. Bahkan salah satu anak beberapa itu menyenangkannya di bagian apa? Nah, jadi ketika mereka berkeliling, ketika misalkan ke Arab Saudi gitu, jadi seolah mereka tuh yang menggunakan bahasa Arab, walaupun hanya 1 kalimat 2 kalimat. Ahlan wasahlan ya ukhti. Nah, gitu. Atau ketika berpisah setelah tanda tangan kontrak perdagangan, mereka mau berpisah syukron. Nah, walaupun hanya 1 kalimat 2 kalimat, tapi menurut mereka itu menyenangkan. Kemudian perlu pengaturan waktu yang lebih terstruktur agar semua kelompok dapat menyelesaikan transaksi dengan maksimal. Kemudian penggunaan Babuzel ini menghilangkan kejenuhan dan menciptakan suasana kompetitif yang positif. Ini mungkin contoh dari RPP dan video pembelajaran. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam tumbuh ketika murid diajak mengalami, bukan sekedar mendengar.
mencoba bukan hanya membaca. Inovasi di kelas bukan sekadar metode baru, tetapi wujud keyakinan seorang guru bahwa setiap murid layak merasakan pengalaman belajar yang hidup, bermakna, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membayangkan bagaimana jadi muridnya Bu Vina. Siapa tahu nanti muridnya bercita-cita jadi eksportir atau importir ya. Jadi tidak mengantuk ya, jadi bermain peran simulasi luar biasa sekali. Lanjut saja ke panelis yang terakhir dan ketiga dan yang terakhir, yaitu Ibu Sofianto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Teruntuk Bapak Wakil Kurikulum dari SMA Ilmu Al-Ma'ruf, saya juga mengucapkan terima kasih yang amat sangat mendalam karena telah meluangkan waktunya untuk hadir menemui saya di sini delegasi dari SMA Ilmu Al-Ma'ruf Kudus. Sebelum saya melanjutkan, Bapak Wakil Kurikulum dari SMA Ilmu Al-Ma'ruf Kudus ini, Gedes Green Campus, yang besok pagi akan go internasional ke Cina. Ini bentuk dari pengkaderan di SMA Ilmu Al-Ma'ruf. Walaupun saya yang duduk di depan sini itu adalah wali kelasnya, tetapi Pak Oni, ini Pak Koironi yang waktu itu jadi murid saya, sekarang berada di posisi atas saya, yaitu sebagai wakil kurikulum. Terima kasih Pak, tepuk tangan untuk wakil kurikulum SMA Ilmu Al-Ma'ruf. Mari kita doakan bersama semoga dalam perjalanan menuju ke tirai bambu, Pak Oni besok pagi mendapatkan kenangan terindah dan dapat membawa kembali manfaat dari ilmu yang diperolehnya dari negeri Cina yang akan dikembangkan atau diibaskan di SMA Ilmu Al-Ma'ruf Kudus. Terima kasih ya Pak Oni yang seharusnya hari ini sudah persiapan menata baju, mengajak anak-anaknya berjalan-jalan, tapi demi rasa kasih sayangnya terhadap kami beliau menyempatkan waktunya untuk datang. Saya tidak berpanjang lebar karena saya panelis yang terakhir semuanya sudah disampaikan secara lengkap oleh teman saya dari SMA Negeri 1 Jepula dan SMP Al-Islam. Perkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Sofianto SPG dari SMA Ilmu Al-Ma'ruf Kudus. Semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu, SMA Ilmu Al-Ma'ruf? Ya, semuanya sudah tahu. Ada di depan gedung DPRD atau di depan di sebelah selatan Rumah Sakit Umum. Semuanya pasti sudah tahu ya. Nanti yang belum tahu saya Sherlock. Perkenalkan bahwa pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Vina, saya bukanlah yang menjadi utama atau yang terhebat di antara Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ditunjuk untuk mewakili Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik. Izinkan yang akan saya sampaikan pada materi berbagi praktik baik hari ini itu adalah semua yang sudah saya implementasikan di SMA Ilmu Al-Ma'ruf. Jadi ini bukan fiktif, tapi ini betul-betul nyata. Yang saya angkat adalah penggunaan mind mapping sebagai alat asesmen formatif dalam pembelajaran mendalam biografi. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa saya adalah salah satu guru geografi dari SMA Ilmu Al-Ma'ruf. Dari tema yang saya angkat ini sebenarnya hanya ada dua kunci. Yang pertama adalah penggunaan mind map, yang kedua adalah asesmen formatif. Tanpa saya sampaikan panjang lebar, tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan untuk saya ya. Jadi saya menggunakan metode mind map di SMA Ilmu Al-Ma'ruf, terutama di kelas sosial, itu karena latar belakangnya bahwa saya menemui situasi di mana siswa jika mengikuti pembelajaran geografi itu motivasinya kurang. Jadi dia itu alas-alasan kayaknya seperti geografi itu bukanlah suatu mata pelajaran yang
Dari situasi semacam itu akhirnya saya secara pribadi muncul tantangan. Saya sebagai guru merasa ditantang. Kira-kira menghadapi siswa semacam itu apa yang perlu saya lakukan? Yang saya lakukan yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dulu. Untuk metode, untuk media atau strategi dan lain-lain itu sambil jalan. Yang penting saya tahu dulu apakah rasa ingin tahu itu dan bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa saya. Kenapa geografi itu tak hanya dilihat sebelah mata, sehingga dari situasi dan tantangan yang saya hadapi itulah muncul aksi bahwa saya harus melakukan asesmen formatif dengan menggunakan mind mapping. Gitu. Untuk menentukan metode mind mapping saya tidak asal copot aja terus berarti saya harus menggunakan mind mapping seperti itu, tidak. Tapi saya seolah-olah sebagai dokter mendiagnosa murid-murid saya seperti apa yang dia mau, seperti apa yang dia inginkan, supaya motivasi intrinsiknya itu bisa muncul dalam mengikuti pembelajaran geografi. Akhirnya saya melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua macam, yaitu non-kognitif dan kognitif. Karena ini berkaitan dengan memunculkan motivasi siswa, sehingga asesmen diagnostik yang saya ambil ini adalah yang non-kognitif. Sedangkan tahap dari asesmen diagnostik itu ada 3. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Dari tujuan asesmen diagnostik non-kognitif itu salah satunya adalah mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Berawal dari tujuan asesmen yang pertama itulah akhirnya mendorong saya sebelum saya menyampaikan materi, percuma materi saya berikan secara panjang lebar jika saya tidak tahu penyakit yang dialami atau yang diderita oleh siswa saya. Sehingga saya harus melakukan tes diagnostik secara terselubung. Jadi saya melakukannya tidak terang-terangan seperti kalau dokter dengan pasien, kamu sakit apa gejalanya dan lain-lain, tidak. Tetapi saya melakukan wawancara secara tipis-tipis, baik itu secara formal maupun non formal pada saat saya jagong ataupun bicara dengan tanpa sengaja. Dari situlah saya melakukan tes diagnostik dengan metode wawancara. Sedangkan waktu pelaksanaannya saya lakukan pada saat tahun ajaran baru. Jadi sebelum saya menyampaikan materi di kelas 12, kebetulan saya itu pengampu geografi kelas 12. Begitu tahun ajaran baru dimulai, saya masuk memperkenalkan materi. Kira-kira nanti di kelas 12 itu ruang lingkup materinya apa saja. Saya melakukan tes diagnostik. Dari tes diagnostik itu saya dapat menyimpulkan atau saya mendapatkan data-data bahwa dari masing-masing siswa sebagian besar itu menyampaikan bahwa geografi materinya terlalu panjang, terlalu luas, terlalu bertele-tele seperti yang disampaikan oleh Bu Vina, bahwa IPS itu memang kali ini yang disampaikan Bu Vina itu kan kebetulan IPS, jadi rangkuman dari beberapa mata pelajaran. Tapi khusus saya sebagai guru geografi itu pun materinya sangat bertele-tele. Misalkan kita kerjasama dengan luar negeri itu ya kerjasamanya macam-macam, jelimet sekali, sehingga siswa yang nanti kok kuliahnya tidak mengambil jurusan geografi atau memang betul-betul dia tidak mencintai geografi, saya menangkap hal itu tidak dia pelajari secara sebenarnya. Jadi dari tes diagnostik itu bahwa beberapa siswa menyampaikan terlalu panjangnya materi, terlalu luasnya materi geografi, sehingga siswa di dalam mengakomodir materi apa sebetulnya yang dipelajari pada materi bab tersebut itu siswa tidak fokus. Dari data semacam itulah akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan mind mapping dalam pengenalan materi yang akan mempermudah siswa di dalam pengenalan materi. Minimal langkah pertama itu siswa tahu materi apa yang akan dipelajari. Nah, dari materi itulah akhirnya siswa merasa sangat berusaha untuk mendalami materi itu. Untuk mendalami materi tersebut itu
berasal dari beberapa literasi. Untuk implementasi pada pembelajaran mendalam di kelas, yang pertama pada proses memahami, yang pertama sebelum siswa itu kita ajak belajar, perlu disadarkan dulu, perlu digiring untuk mewujudkan kesadarannya bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, sehingga siswa itu datang ke kelas setelah berdoa, kita buka buku, itu semuanya sudah sadar bahwa kehadirannya itu adalah untuk belajar. Setelah siswa mempunyai rasa kesadaran itu bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, saya yakin siswa akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kira-kira demikian, setuju apa tidak, Bapak Ibu Guru? Iya, setuju. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran bahwa belajar itu suatu kebutuhan, sehingga dimanapun tempatnya semua siswa itu bisa belajar tanpa harus membuka buku ataupun LKS. Pada tahap yang pertama yaitu memahami, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dulu, karena siswa satu kelas itu kira-kira 36, jadi saya bagi untuk menjadi 6 kelompok kecil. Setelah itu mereka berliterasi, membaca materi ataupun saya beri pengantar terlebih dahulu. Nah, dari bacaan yang telah dia dapatkan, baik itu dari LKS maupun buku paket ataupun browsing, karena sekaligus pada asesmen diagnostik itu saya memberikan, saya menangkap beberapa gaya belajar dari masing-masing siswa. Jadi saya harus menjembatani ataupun mewadahi perbedaan dari masing-masing gaya belajar siswa, sehingga siswa tersebut mendapatkan materi pembelajaran bukan hanya dari textbook yang saya sampaikan, dari LKS yang dia baca, tetapi boleh dari buku paket maupun dari browsing. Dari situlah akhirnya dari masing-masing kelompok membentuk, merangkum dari hasil bacaannya itu dibuat mind map, dibuat alur pemikiran. Dari situlah saya tahu jalan pemikiran dari masing-masing siswa. Kira-kira siswa saya yang sudah mengantongi atau sudah memahami materi itu yang mana, ataupun yang alur pemikirannya seperti apa, saya ketahui, saya deteksi dari pembuatan mind map mereka. Mind map memang dibuat secara kelompok, tetapi masing-masing anggota, masing-masing siswa bisa memberikan masukan. Misalkan untuk materi pola keuangan desa itu terdiri dari subpoin A, B, C, D, itu nanti dibicarakan dalam satu kelompok. Setelah selesai satu mind map-nya meliputi satu bab tersebut, presentasinya itu tidak langsung saya buat presentasi di depan kelas, tapi saya buat di dalam kelompok kecil masing-masing. Jadi saya sudah berkeliling melakukan pendampingan dari masing-masing kelompok itu, siapa yang kira-kira mempunyai kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi, itulah yang akan menyampaikan presentasinya di dalam kelompok kecil. Dari situlah mereka belajar berani mengemukakan pendapat, meningkatkan kreativitas maupun bernalar kritisnya akan muncul pada kelompok-kelompok kecil. Karena apa? Kalau kelompok besar itu biasanya siswa-siswi tertentu saja yang berani mengemukakan, tetapi banyak dari beberapa siswa yang belum berani ngomong di depan kelas. Ngerti ya Bapak Ibu? Kira-kira seperti itu tidak? Iya, sama Pak Adi ya? Sama ya Pak. Walaupun secara geografis berbeda ya, dengan berada di timur, saya berada di barat. Untuk yang tahap yang kedua, yaitu merefleksi, mengaplikasi. Ya. Ini Bapak Ibu, hasil dari mind map siswa saya, saya tampilkan semacam ini. Ini salah satu dari sekian siswa IPS yang saya ambil. Sebetulnya langkah awal mind map-nya tidak langsung sebagus ini, tapi hanya dibuat kasar-kasar sketch-sketchnya saja. Tetapi setelah dia mempresentasikan, akhirnya ada waktu berikutnya, coba mind map-nya dibuat sebagus mungkin. Seolah-olah kalian menulis surat untuk pacar kalian yang berada di luar kota. Nah, dari situlah mereka muncul cara mengkreasikan tulisan ataupun mind map yang mereka buat
yang semula hanya merupakan cabang-cabang pohon secara kasar. Berikutnya Bu. Untuk mengaplikasi, ini saya mendorong semua siswa mengaplikasikan dari semua pengetahuan yang dia peroleh pada tahap memahami. Jadi setelah tahap memahami, semuanya pengetahuan kan siswa sudah mendapatkan. Dari pengetahuan yang didapatkan dari proses memahami itulah akhirnya diaplikasikan pada tahap yang kedua, yaitu tahap mengaplikasi. Itu saya berikan video yang berjudul Mojo Kencat, Desa Tersepi di Dunia yang Hampir Hilang dari Peta. Kira-kira siapa yang tahu di mana ini Desa Mojo Kencat itu? Kira-kira di mana? Siapa? Ayo tunjuk jari, nanti saya kasih. Saya kasih minum. Setelah video itu saya sampaikan, kenapa kok video Bu? Kenapa kok tidak disuruh mengamati potensi desa yang ada di daerahnya masing-masing, supaya mereka mempunyai keseragaman persepsi. Jadi dengan adanya video yang saya sampaikan, semuanya temanya sama, situasinya sama. Kalau saya suruh untuk mengamati di daerahnya masing-masing, padahal saya tidak tahu daerahnya, bisa jadi saya nanti dihapusi. Ya tidak Bapak Ibu? Ya, tapi kalau saya berikan video, semuanya sama melihat temanya itu, saya juga melihat itu, yang tentunya saya sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, begitu ya Pak Adi? Iya. Setelah video itu, tugas berikutnya adalah siswa mengidentifikasi berbagai potensi desa, baik alam, sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya manusia. Pada poin berikutnya, disinilah tantangan terbaru muncul. Kalau saat-saat kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi, itu intinya adalah pada konten, pada produk, pada proses, tetapi pada ini implementasi pembelajaran mendalam, kita diminta untuk mendalam dalam memberikan materi, dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, mendalamnya untuk materi saya, terutama potensi desa, ini saya lakukan pada tahap mengaplikasi. Jadi di dalam mengaplikasi, mengidentifikasi dari video yang saya tayangkan, itu saya berusaha mempraktekkan taksonomi Solo. Yang ada berapa level itu Bapak Ibu kemarin taksonomi Solonya? Ada berapa Pak? Ada 5 ya? Ada 5. Ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk saya sejumlah 25. Ya, jadi untuk implementasi pembelajaran mendalamnya itu saya fokuskan pada tahap mengaplikasi, di mana saya mempraktikkan bagaimana cara mengorek pendapat siswa menggunakan taksonomi Solo. Semuanya itu identifikasi dari potensi desa Mojo Kencat, semua dihadirkan pada saat pembuatan mind map. Demikian. Dan diakhiri dengan presentasi yang akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ini bagus ya Pak? Bagus apa tidak ini? Kira-kira saya minta pendapatnya, bagus apa tidak? Bagus ya? Bagus apa tidak Pak? Ya, dari nilai 9,1 ternyata Pak Adi memberikan nilai 9. Tepuk tangan untuk murid saya. Ini, jadi pada tahap aplikasi di mana siswa memberikan identifikasi, mengidentifikasi potensi desa yang ada di desa Mojo Kencat, itu dihadirkan dalam bentuk mind map seperti yang Bapak Ibu lihat pada papan yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir yaitu pada tahap merefleksi, ini masih juga contoh. Pada tahap merefleksi, saya sebagai guru itu mendorong siswa untuk mau berpikir reflektif tentang apa yang sudah dia dapatkan selama pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi dari dia mau berpikir reflektif, dia akan merasa mempunyai kesadaran materi mana yang sudah saya kuasai maupun materi mana yang belum saya kuasai, sedangkan hambatan apa dalam menguasai materi yang tadi dipelajari bersama.
di dalam asesmen formatif. Oh ya, sebelum saya tutup, bahwa pada tahap refleksi itu adalah salah satu dari bentuk asesmen formatif yang berupa asesmen S-learning, di mana siswa diberi kesempatan untuk merefleksi diri ataupun memberikan penilaian kepada teman yang lain tentang penguasaan materi yang sedang saya sampaikan pada hari itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya ini yang paling ditunggu-tunggu ya, ucapan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga panelis kita luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tanpa saya berkata banyak pasti tahu ya, jika jadi murid Ibu Sofiatun itu sudah pasti menyenangkan, tidak ngantuk ya Bu ya. Iya, pada termin pertama ini saya akan membuka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada 3 panelis kita. Bisa maju Bapak Ibu cukup kanan-kanan atau langsung maju saja siapa yang ingin bertanya. Oh iya, Bapak operator kita ingin bertanya Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sofikan dari SMA 1 Kudus. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan panelis yang begitu bagus dari tingkat SMA dan tingkat SMP dengan berbagai latar belakang mapel yang berbeda. Maksudnya adalah saat ini menjauhkan pembelajaran mendalam dan sudah diaplikasikan di pembelajaran Bapak Ibu panelis semuanya. Hanya beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tidak sampai 25 sampai 9 tangan. Yang pertama, kepada Bapak Ibu panelis, ini menanyakan dari hati lubuk Bapak Ibu sendiri, seberapa yakin pembelajaran mendalam itu lebih baik dari model pembelajaran sebelumnya, dan di mana letak kuncinya? Karena kalau saya lihat 35 tahun yang lalu, mungkin saya pernah mengamati pendidikan saya waktu di SD pinggiran. Karena saya di wilayah timur, itu ada CDSA. Ketika belajar atau SD, selalu dibawa oleh bapak ibu guru saya ke sawah, pasti sering. Karena memang sekolah saya itu dekat dengan persawahan desa, dan itu sangat menarik. Kalau diterapkan saat ini kurang pas, kebanyakan asumsinya seperti itu. Tapi bagi saya pembelajaran itu juga cukup bagus. Bertahun kemudian ada pembelajaran KPK, ada kompetensi dan pendidikan, itu juga bagus. Ternyata ketika sudah sampai di tahun 2025, oleh para pakar mengatakan sudah saatnya zamannya harus berubah. Nah ini yang saya tanyakan tadi, seberapa yakin pembelajaran mendalam itu bisa lebih bagus daripada pembelajaran sebelumnya di era sekarang ini. Yang kedua, tadi disampaikan oleh para panelis baik itu matematika, geografi dan sains atau IPA. Ini yang saya tanyakan adalah terkait dengan mitra pembelajaran. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman, karena saya sudah pernah mengajar di sekolah TKK dan saya punya juga enak yang mengajar di SMA, anaknya sudah bagus, apalagi di SMA 1. Ada yang mengatakan enak mengajar di SMK, waktunya langsung, aplikasinya langsung dan bisa menghasilkan program. Ketika saya berkumpul dengan SMP, enak ya teman-teman yang ngajar di SD,
untuk mengajar di tingkat paling dasar. Yang saya tanyakan adalah mitra pembelajaran dalam pembelajaran mendalam yang dapat memberikan output di masing-masing tingkatan. Apakah pembelajaran mendalam sudah bisa menjawab itu? Karena kalau saya di SMK, karena saya sudah 15 tahun di SMK, ketika rapat di tim pengembang sekolah, jawabannya ada sederhana. Bapak Ibu mapel panjenengan ngajar sejarah di SMK. Outputnya apa selama 1 tahun? Bukan sejumlah materi sampai mendalam dari satu kelas. Ketika sudah sampai kelas 2, apa outputnya yang akan diterima atau dibawa anak ketika sudah setahun belajar sejarah di SMK? Akhirnya di sekolah kami itu mengembangkan. Salah satu contoh kemarin yang sempat saya sampaikan di beberapa teman dalam diskusi, maka sejarah di SMK yang diterangkan ya sejarah bahan mobil, sejarah perkembangan mobil. Di situ ada juga otomobil. Menerangkan sejarah komputer atau digital sampai saat ini bisa kita gunakan di alat komunikasi HP. Jadi tidak semua sejarah yang kita sampaikan, karena fokus di titik pengembangannya. Sehingga ketika lulus anak sudah masuk di dunia kerja, matang. Sejarahnya seperti ini, sejarah mobil seperti ini, sejarahnya perkembangan mulai dari solar, dari bensin dan lain sebagainya, mulai dari manual dan saat ini sudah injeksi, itu anak matang. Meskipun dari latar belakang yang berbeda ataupun di sekolah swasta. Nah ini yang saya tanyakan tadi, mitra pembelajaran di pembelajaran mendalam itu apa? Outputnya di masing-masing tingkatan. Kalau di sini kan ada SMA dan SMP. Yang ketiga, tunjukkan letak konsep pembelajaran mendalam yang bisa merubah siswa memiliki sifat hadap diri atau memiliki rasa kepemilikan. Mungkin ini sama dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian dari semua tingkatan, baik swasta maupun negeri. Apalagi dengan basic kemarin merasa belajar itu merdeka. Sehingga kalau saya amati di semua sekolah, tidak semua sekolah atau sekolah saya saat ini, kepemilikan untuk merawat media pembelajaran atau fasilitas pembelajaran sekolah itu sangat minim atau bahkan menurun. Nah ini tolong tunjukkan letak konsep pembelajaran mendalam yang bisa merubah siswa memiliki sifat hadap diri atau kepemilikan dan memiliki budaya santun. Dan sampai matang di materi, dalam di materi, tetapi sopan santunnya iya. Apalagi banyak yang menyampaikan ternyata ilmu seluas apapun tidak akan berguna kalau ada yang kurang. Yang nomor 4, tolong berikan contoh tantangan dalam pembelajaran mendalam 25 pada Yang pertama 3, sudah diborong Pak Solingan semua ini. Terima kasih. Iya, maaf ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 pertanyaan, tadi kan 3 pertanyaan untuk termin pertama, 3 pertanyaan sudah diborong semua oleh Bapak Solingan. Pertanyaan yang pertama itu seberapa yakin pembelajaran mendalam lebih baik dari pembelajaran sebelumnya yang sudah mungkin saat kita menjadi siswa atau sampai kemarin yang terakhir yaitu kelas 12 ya, karena perlu diketahui pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan, kurikulumnya tetap kurikulum merdeka ya. Dari Bapak Ibu panelis, siapa yang ingin menjawab? Satu dulu. Ibu Sofiaton sepertinya ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Dari 3 ya Pak pertanyaannya. Nanti yang nomor 4 sampai nomor 25 diketik aja terus dikirim ke WA saya. Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Solekan yang nomor 1, berapa? Seberapa yakin pembelajaran mendalam itu lebih baik dari pembelajaran yang muncul sebelumnya? Mungkin zaman dulu Pak Solingan sudah angkatan dulu kan berbeda. Ini ya Pak, saya awali sebuah analogi. Pendidikan itu seperti tata surya. Ada matahari, ada beberapa planet yang mengelilingi. Sedangkan matahari itu adalah sebagai pusat tata surya. Sama juga dengan pendidikan. Tidak ada yang sempurna karena apa yang kita hadapi. Misalkan planet-planetnya itu ibaratnya adalah
pembelajaran itu menurut saya tidak ada yang paling sempurna, karena di atasnya nanti ada penemuan lagi. Seperti juga yang terjadi pada tata surya itu tadi. Tata surya itu sudah muter, sudah berrotasi sedemikian rupa rapinya, sehingga dia membentuk lintasan elit. Tetapi jika tata surya itu berhenti secara mendadak, apa yang terjadi? Sama juga dengan pendidikan. Kalau kita tiba-tiba sudah puas dengan pembelajaran mendalam atau pembelajaran diferensiasi tahun kemarin, itu tentunya pendidikan akan mengalami suatu kemunduran. Jadi dari ketidaksempurnaan, dari tantangan, dari apa yang kita hadapi, peserta didik yang selalu berubah, tuntutan zaman yang selalu berubah, dari situlah kita sebagai guru dituntut selalu belajar dan menyesuaikan diri, selalu mengupgrade diri supaya tidak terlalu ketinggalan dalam menghadapi generasi-generasi yang menjadi tanggung jawab untuk kita cerdaskan. Demikian, jadi tidak panjang lebar, hanya saja saya memberikan analogi. Jika tata surya itu mataharinya berhenti, seperti juga pendidikan, merasa bahwa pembelajaran mendalam itu sudah yang paling sempurna dan paling baik, tentunya justru pendidikan akan mengalami kemunduran. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Sofi Alton. Jadi Bu Sofi Alton itu yakin dijalani gitu ya Bu ya. Ya, kita karena setiap pembelajaran kita harus adaptif tadi ya Bu, setelah menyesuaikan dengan kondisi siswa sekarang ya. Zaman dulu kan tidak ada gadget ya Pak, mainnya di sawah. Sekarang anak-anak lebih suka menggunakan gadgetnya, jadi pembelajaran pun pasti menyesuaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kalau tidak salah saya menangkap tadi ya Bapak, mitra pembelajaran yang tepat atau dalam pembelajaran mendalam yang dapat memberikan output yang sesuai dengan tingkatannya, intinya begitu ya. Mitra pembelajaran yang bagaimana dalam pembelajaran mendalam yang dapat memberikan output yang sesuai dengan tingkatannya, SMP sama SMA, karena di sini hanya SMP dan SMA. Akan dijawab oleh Bapak Adi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Pak Solidan ini cukup menarik Bapak Ibu. Sehingga ada jelas terkait kemitraan Bapak Ibu. Jadi saya cerita ini di pengalaman saya pribadi ketika belajar di SMA. Mungkin nanti yang SMP sama SMA yang Bu Sofi di SMAN Almarhum. Enggak, saya bertegas. Iya. Baik, di fisika sendiri Pak Solidan ini pengalaman real dan nyata. Ketika saya berada di kelas pengukuran ini, yang saya ceritakan tadi yang saya paparkan, itu ada seorang anak laki-laki cowok itu menghampiri saya ketika mengukur. Pak, ayah saya itu punya bengkel. Ayah saya itu punya bengkel, seringkali mereparasi motor atau menservis motor dari para konsumen. Nah, dia cerita terkait dengan beberapa hal-hal yang terkait dengan pembelajaran pengukuran pada saat itu. Nah, salah satu yang diceritakan atau yang ditanyakan itu gini, Pak, saya itu tertarik dengan pelajaran pengukuran saat ini. Kenapa nak? Saya bilang begitu. Iya Pak, karena saya di rumah itu sering ini Pak bantu ayah atau bantu bapak itu untuk mengukur misalnya piston itu ketebalannya sekian itu ternyata asik. Tapi saya masih bingung Pak. Bingungnya kenapa? Itu kan piston itu sendiri memiliki dua diameter luas sama diameter dalam. Itu terus kemudian dia tanya banyak begitu terkait dengan teknisnya. Nah terus saya mikir, ini secara nyata itu bagian dari apa yang saya ajarkan itu ternyata berdampak pada kemitraan di kehidupan nyata si anak tadi. Nah, jadi kemitraan realnya itu adalah mohon maaf, mungkin saja nanti si anak itu membantu ataupun melanjutkan apa yang sudah dirintis ayahnya di bengkel tadi itu bagian dari kemitraan yang terbangun secara berjenjang. Berjenjang itu artinya adalah mungkin saat ini dia belajar pengukuran, dia nanti praktek di rumah, terus kemudian dari dia nanti menemui sebuah masalah atau kasus, kemudian dia ketemu saya lagi. Nah, bercerita lagi, terus bercerita begitu sampai akhirnya nanti dia akan yakinkan. Nah, mendalamnya tadi, ya yakin terhadap dirinya
dengan apa yang saya lakukan dan yang saya lakukan sehari-hari, bahkan ini menjadi salah satu penghasilan tulang punggung dari keluarga kami. Itu yang contoh real kemitraan. Jadi kemitraan ini tidak harus kita menjalin kerjasama dengan misalnya Pak Solikan yang dulu di SMK Ma'arif itu kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan besar, tapi kita coba kemitraan itu dari yang paling kecil. Kita coba kemitraan ini yang mungkin dari keluarga si anak, dari keluarga murid kita atau siswa kita, ternyata ini berdampak pada itu pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngomong tentang kemitraan itu, janganlah kita dulu kemitraan yang ini nanti kemitraan yang dengan perusahaan multinasional, perusahaan luar negeri begitu. Itu sangat bagus betul bagi perkembangan sekolah, karena sekolah itu ya harus punya branding gitu, branding sendiri. Tetapi ketika kita berada di kelas, ya kita kemitraannya ya harus membangun ini cerita-cerita inspirasi dari si anak. Itu menurut saya. Jadi kemitraan ini tidak harus kemitraan yang sifatnya besar dulu, tapi kita di kelas di satu segmen terkecil kita di kelas itu harus bisa membangun kepercayaan, keyakinan anak bahwa belajar itu sangat penting, sehingga nanti saya harus bisa sukses dari belajar ini, sehingga mitra-mitra yang di pembelajaran itu tidak harus mitra-mitra yang sifatnya dengan pihak luar, tapi kemitraan kita dengan si anak itu terjadi dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan. Mungkin dari moderator saya berikan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk Bapak Adi ya, yang menjawab bahwa kemitraan itu gak harus jauh-jauh ya Pak, gak harus yang besar-besar, tapi yang paling dekat dengan siswa itu mengaplikasikan dari apa yang didapat di kelas bisa diaplikasikan dengan sekitar. Itu bisa disebut juga dengan mitra. Mungkin sudah kita lakukan, tapi bertolak itu dengan mitra seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu tunjukkan letak konsep pembelajaran dalam yang bisa mengubah siswa menjadi hadardini atau pendidikan atau budaya yang santun juga gitu. Akan dijawab oleh Bu Vina. Ya, kepada Bu Vina. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menjawab terkait dengan budaya. Terkait sering kita mendengar adab lebih penting daripada ilmu kita. Nah, budaya ini siapa yang bisa menciptakan? Itu tidak hanya 1, 2, 3 guru saja. Nah, ini pastinya budaya sekolah. Nah, ketika ada terkait dengan bagaimana nih adab karena anak sekarang itu pastinya Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman mengajar bertahun-tahun, tantangannya itu semakin beda. Kalau terkait dengan pemahaman materi, anak semakin mudah, tapi kalau tantangannya ini lebih pada masalah sikap atau adat. Nah, pastinya dalam penanaman adat menghormati suatu ilmu ini pastinya dalam sekolah itu ada budaya yang memang harus dilaksanakan oleh semua guru. Tidak hanya wali kelas, biasanya kan terkadang wali kelas gitu ya. Ini anak ini, nah, yang sering dapat laporan itu adalah wali kelas. Nah, ini tidak hanya tanggung jawab dari wali kelas saja, tapi semua dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Bahkan tidak hanya Bapak Ibu guru, karyawan, kemudian bahkan penjaga sekolah, semuanya ikut menciptakan budaya terkait dengan adab tadi ya Bapak. Kemudian terkait dalam pembelajaran mendalam ketika di kelas, ketika awal pastinya ketika pertama pengkondisian kelas ya. Bagaimana anak itu menunjukkan semangat mencari ilmu. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu masuk kelas, mereka sudah pada kondisi siap menerima ilmu. Nah, bagaimana kita sebagai guru? Nah, ini langkah yang memang kadang juga lama juga terkait dengan pengkondisian awal anak ketika sebelum memulai pembelajaran. Misalkan setelah istirahat atau setelah makan siang, itu pastinya kondisinya juga berbeda. Maka misalkan dari hal yang sepele terkait dengan kebersihan, karena kebersihan itu juga akan menimbulkan kenyamanan belajar, terkait dengan kesiapannya mengecek bukunya dibawa atau tidak, alat tulis bawa atau tidak, posisi duduknya itu sudah di tempatmu atau tidak. Nah, ini hal-hal yang memang harus menjadi semua kesepakatan Bapak Ibu guru yang mengajar di dalam kelas. Jadi
jangan sampai misalkan enak loh kalau diajar sama bapak itu nyantai gitu ya, nggak bawa ini juga nggak apa-apa. Nah, tapi ada satu guru yang misalkan semuanya sebuah disiplin, apapun semua dicek, nah kayak gitu. Nah ini tidak bisa menjadi satu hasil yang sama ketika ada beberapa guru dengan penerapan yang berbeda. Maka ini harusnya memang diceritakan gaya sekolah, bahkan itu bisa menjadi memang aturan di sekolah bagaimana penegakan tata tertib ataupun disiplin bagi semua murid yang ada di situ. Iya, jadi peran penting budaya sekolahnya bagaimana ya Bu Dina? Mungkin saya sedikit berpendapat ya bahwa pembelajaran mendalam itu muncul juga dengan 7 KAIH. Di situ yang paling penting dengan ada itu bukan kita sebagai guru saja ya, tapi bagaimana orang tua di situ, peran orang tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua, membangun komunikasi agar anak-anak ini nanti menjadi tadi apa Bu, ada melebihi ilmu gitu. Terima kasih untuk 3 panelis, tepuk tangan untuk 3 panelis kita. Iya, saya buka pertanyaan untuk sesi kedua, yaitu 3 pertanyaan juga, jangan 25 ya Bapak Solih. Ya, termin kedua, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, tamu undangan yang ingin bertanya, silakan termin kedua 3 pertanyaan, termin terakhir. Kata Bu Sofiatun mana? Kata Bu Sofiatun, kalau tidak ada yang bertanya, tamu undangannya tidak boleh pulang. Dari Bu Sofiatun. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini alamat ulang ini. Mati, cek. Tapi semuanya juga Pak. Sampai Pak. Baterainya habis juga ya. Cek. Yes. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu, suara mic-nya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dengan mendengarkan 3 panelis utama Bu Sofiatun ya. Suaranya luar biasa. Jadi Pak Roni ya, titik berarti contoh di jam terakhir. Jadi bukan saya dengan Pak Roni ya, beberapa hari ya, nanti ketemu lagi, kayaknya sudah berangkat ke Cina gitu ya. Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran dalam memang apa ya, kalau kita selalu berbicara apa ya, teori dan pengertian mendalam ciri pembelajaran dalam itu ya akan berputar-putar terus, akan berputar-putar hanya itu terus kan gitu. Padahal kalau kita boleh lebih dalam lagi ya, namanya pembelajaran dalam itu memang harus ada sesuatu yang berbeda, yaitu terutama dengan apa sih yang namanya tadi ya, mindful, meaningful, joyful ini betul-betul harus dipraktekkan. Artinya yang nampak dalam praktek itu seperti apa ya. Yang selama ini saya yakin
saya sendiri juga ya Bapak Ibu guru ya kan ini juga hampir sama. Yang kita butuhkan itu gimana sih penerapannya gitu. Ketika di sekolah kami kemarin itu kita adakan IHD dan satu narasumber yang tidak banyak teori langsung praktik ini namanya pembelajaran mendalam. Yang namanya pembelajaran ini loh. Ketika banyak miskonsepsi terkait SDG itu sudah menggembirakan, ternyata tidak. Ya kan? Ternyata yang menggembirakan ya dalam praktek pembelajaran itu. Nah seringkali. Nah, kemudian saya ingin tanya, ya, bagaimana agar siswa itu tertarik, terutama misalnya seperti mata pelajaran fisika. Ya, saya dulu itu ingat waktu SMA itu cita-cita pengen masuk IPA gitu ya. Ternyata gagalnya di mapel fisika gitu ya. Karena saya kimia itu tentu saya menyukai, tapi ternyata fisika itu apa ya menjadi kendala buat saya. Ini muanya bagaimana dari SMP dengan guru ini juga apa ini ada mampu tapi kalau enggak masih belum paham dari SMP, dari SMA, ketika SMA berjuang ke IPA juga terkait dengan mapel fisika yang betul ini pembicaraan di mana gitu. Tapi ketika dengan geografi pun saya sudah bisa dari guru yang saya staf itu, artinya langsung bisa tertariknya di sini ya. Tapi dengan fisika kenapa kemudian saya sampai dari SMP sampai SMA kelas 10-11 itu gonta-ganti guru juga belum menemukan guru yang ideal yang bisa menarik saya, karena saya itu karakter orang yang kalau jadi siswa itu betul-betul sentralnya di guru. Kalau guru menarik, saya langsung tertarik dengan mata pelajaran tersebut. Dari gonta-ganti guru itu saya nggak menemukan gitu. Mungkin Pak ya, monggo dengan pendekatan kurikulum pembelajaran mendalam ini, ya kan bagaimana untuk siswa itu ketika mempraktikkan tadi ya joyful learning ya, kemudian meaningful dan lain itu betul-betul seperti yang saya mengatakan dari siswa itu kalau nggak dapat itu semua ketika belajar fisika ini tidak dapat. Nah, mungkin bisa berikan apa ya yang dengan pendekatan pelajaran itu siswa bisa ini loh fisika ini sebenarnya ya, dengan terutamanya dengan biasanya kan rata-rata sekolah dengan fisikanya mungkin ya bisa mungkin ya itu praktek dalam olahraganya mungkin agak minim. Nah itu kritiknya bagaimana kita sekarang. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Adi. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bisu Sami dari SMA 1 Jogo. Kalau saya memperhatikan kemudian mendengarkan talkshow dari Bapak Ibu yang ada di depan itu dulu saya sudah istilahnya itu pembelajaran mendalam dari apa yang ditampilkan itu saya bisa menangkap gitu. Artinya kan pembelajaran bermaknanya itu dibantu dengan praktek gitu. Jadi siswa itu ada kesan tersendiri selain dari teori. Jadi saya malah dapat insight baru, dapat wawasan baru dari Bapak Ibu panelis yang ada di depan. Cuma sebenarnya ini pertanyaan klasik ya, kalau bahasa Inggrisnya itu same old brand new gitu ya. Jadi kalau di dalam beberapa yang ditampilkan tadi semuanya itu kan basisnya adalah praktek itu ya. Jadi ada aktivitas yang memang anak itu tidak perlu mendapatkan teori. Nah yang saya tanyakan adalah mungkin karena saya maksudnya itu IPS gitu ya, ke Bu Faila ya, ke Bu Faila itu bagaimana cara pengaturan waktunya supaya itu tepat sasaran sehingga semua anak itu juga menikmati gitu. Kemudian untuk pertanyaan keduanya, boleh ya Bu ya? Oh, silakan. Untuk pertanyaan keduanya di dalam mind mappingnya Bu Sofi itu tadi kan ada analisis gitu. Jadi misalnya anak ini di bagian mana yang belum paham
Nah, strategi dari Bu Sofi untuk anak-anak yang kurang ini bagaimana? Karena pastinya itu kan tidak praktikal, Bu. Artinya kalau yang kurang-kurang itu kan tidak banyak kalau saya rasa gitu. Nah, ini bagaimana strategi Bu Sofi supaya anak ini bisa, kalau bahasanya itu mengikuti teman-temannya gitu. Matur nuwun. Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah ikut bertanya. Sudah 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, jadi langsung saja pertanyaan pertama tadi dari Bapak Haryadi ya. Harus ada yang tentang fullness tadi ya Pak, mindfulness, joyful, mindful, yang nampak seperti apa, yang kita butuhkan itu bagaimana gitu. Silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Haryadi. Baik, memang betul Bapak. Jadi di fisika sendiri itu saya sudah 14 tahun di fisika itu dan mengajar anak. Itu seringkali mendapati banyak sekali cerita bahwa fisika ini pelajaran yang memang tidak semudah yang mungkin saya ceritakan. Nah, yang saya ceritakan kan ini mungkin dari sekian dari apa yang saya lakukan. Tetapi yang di belakang itu banyak sekali proses-proses atau cerita-cerita yang memang fisika itu menjadi pelajaran yang membosankan. Kemudian sampai mungkin ada beberapa siswa itu ketemu guru satu, guru yang berikutnya, kelas berikutnya itu sampai mau akhir pun tidak paham guru yang fisika sebenarnya. Baik, ini berdasarkan pengalaman saya Bapak. Saya memiliki pendapat seperti ini. Nanti bisa dikoreksi berdasarkan pengalaman. Jadi yang tadi prinsip pembelajaran yang saya tampilkan itu adalah real apa yang saya alami di kelas saya, di kelas 10 terutama. Pembelajaran atau prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan, nah, istilah lain dari Joyful dan kawan-kawannya itu adalah misalnya ketika berkesadaran bagaimana saya menyadarkan siswa ketika belajar fisika yang memang fisika itu susah, ketika siswa itu dipandang hanya mapel yang membosankan dengan angka-angka yang tidak jelas itu fungsinya untuk apa. Nah, disinilah awal mula guru berperan sangat penting. Nah, menyadarkan ini bagian terpenting dari proses pembelajaran mendalam itu bahwa ketika guru masuk dan ingin menyampaikan satu materi, nah ini hendaknya guru tadi mampu memberikan satu wawasan atau insight bahwa ini nanti memberikan kamu dampak ketika kamu setelah lulus, ketika kamu bekerja di bidang ini, ketika kamu nanti melanjutkan perguruan tinggi di jurusan ini akan sangat berguna. Nah, ini akan menumbuhkan bahwa oh ternyata pelajaran fisika itu sebenarnya banyak manfaatnya, banyak gunanya ketika kita berada setelah kita menamatkan sekolah di tingkat atau jenjang berikutnya. Misalnya di SMP, oh ternyata nanti ketika saya belajar IPA itu di SMA ada IPA itu dibagi menjadi fisika, kimia, biologi. Nah, guru di SMA pun harus sama. Ketika nanti kamu di SMA kamu harus kamu tetap mampu ini sudah spesialisasi. Jadi kamu harus menunjukkan kecintaan kamu, kesukaan kamu untuk mampu ini ketika kamu nanti di SMA. Nah, ketika saya di SMA saya pun sama. Ketika tadi saya menceritakan ada siswa yang bertanya tentang orang tuanya yang punya bengkel, saya memotivasi anak tadi bahwa ketika dia ingin melanjutkan bengkel ayahnya di profesi menjadi bengkel, itu saya motivasi ternyata anak ini ketika belajar fisika mungkin nantinya tidak ingin melanjutkan kuliah, jadi ingin hanya melanjutkan di usaha ayahnya. Ini bagian dari berkesadaran. Jadi sadar ini sangat penting sehingga anak nanti bisa mengikuti dengan nyaman, dengan enjoy begitu di kelas. Kemudian berikutnya adalah bermakna. Nah, bermakna ini ketika kita menyampaikan satu materi itu pastinya memang kalau di fisika itu khusus untuk yang teori itu memang sangat jenuh, betul sangat jenuh. Saya sendiri ketika ngajar di bab yang atau di materi yang teori itu 3 jam itu selasa 1 hari dan rampung-rampung gitu ya, lama sekali. Tetapi saya punya satu trik ketika saya mengajarkan materi itu tentang yang teori itu yang bukan harus ada prakteknya, itu saya
mengesankan bagi si anak. Nah, saya ingin anak-anak tadi itu ketika dalam proses bermakna ini bercerita apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mengalami proses seperti ini. Nah, misalnya ketika kita belajar tentang hukum Newton, gitu ya. Hukum Newton itu ada yang namanya hukum Newton pertama atau hukum Newton kedua dan ketiga. Hukum Newton ketiga misalnya tentang aksi reaksi itu saya bermaknanya itu sampai kadang menganalogikan dengan mapel yang lain. Misalnya aksi reaksi itu kan ketika kita memberikan satu gaya aksi maka kita akan mendapatkan gaya reaksi yang nilainya sama tetapi arahnya berlawanan. Saya kadang sambil saking bermaknanya mungkin mendapatkan kesan bermaknanya ke siswa itu saya menyangkut pautkan dengan materi agama. Nah, saya cerita ke anak, misalnya begini, sing jenengane hukum ketiga Newton itu aksi reaksi. Ketika kamu memberi, ya ketika kamu bersedekah, ketika kamu memberi kepada orang lain, itu mungkin saja tidak langsung dibalas atau dikembalikan dari orang tersebut. Tapi ketika kita memberi dengan ikhlas, kita memberikan satu kepemilikan kita cintai dengan ikhlas pada orang lain, kita bersedekah, nanti Tuhan Allah akan membalas, dan membalasnya itu bisa sama bahkan atau lebih besar. Ini efek dari apa yang saya ceritakan ketika saya belajar fisika. Jadi fisika itu tidak hanya terkesan dengan angka, tetapi anak-anak berpikir, oh iya ya, ternyata reaksi itu sejauh itu. Nah begitu, ternyata reaksi itu memberikan dampak tidak hanya terhadap angka-angka yang oh ini 5 Newton sama dengan sekian Newton minus tidak, tetapi lebih impactnya pada tadi mungkin ada kaitannya dengan adat, ada kaitannya dengan kita bersosialisasi dengan lingkungan. Terus kemudian yang menggembirakan, nah ketika menggembirakan betul sekali ternyata ice breaking itu hanya secuil Bapak Ibu untuk meningkatkan kecintaan terhadap satu mapel. Itu hanya untuk pemecah saja ketika anak-anak sudah mulai jam 1 ke atas itu sudah mulai glosor, sudah mulai menguap, sudah mulai tidur, bahkan di kelas saya ada yang kadang seperti itu speaking cukup efektif. Tetapi bagi kelas saya yang memang rata-rata usianya sudah memasuki remaja, itu memang susah kalau speaking itu sering digunakan. Maka menggembirakannya adalah tadi, ketika anak bisa mengaitkan satu materi dengan materi yang lain atau satu materi dengan pelajaran yang lain, jadi mereka akhirnya berkesan dan senang dengan pelajaran tersebut. Jadi senangnya itu tidak langsung bergembira, tertawa, tidak, tetapi senangnya itu oh iya, oh gitu. Nah dengan menyebutkan iya, itu bagian dari efek atau ekspresi dia bahagia. Nah, jadi kebahagiaan atau menggembirakan, proses pembelajaran dalam ini jangan selalu kita pandang bahwa anak-anak itu tertawa, gembira, itu malah esensi pembelajarannya tidak dapat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nanti di KJP kok SPP semua, anak memang senang, iya, tetapi kan terus guru saya ngapain kok saya suruh joget 3 jam, guru saya suruh ngapain, saya kok suruh main kartu 3 jam ini, apa yang bisa saya petik, itu tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Betul itu, saya sudah praktek langsung dengan siswa saya di kelas itu. SBK itu memang penting, tapi tidak setiap kita masuk bukan anak kita SBK kita nyanyi, tidak. Iya, karena latar belakang anak SMA itu mungkin beda dengan anak SD, anak SMP, anak SMA itu sudah paham dengan karakter gurunya. Paling Pak Adi SBK gitu. Paling Pak Adi penyetel video terus joget. Nah nanti kita mudah ditebak, dan itu nanti yang membuat bosan, malah sedikit akhirnya lama-lama bosan. Senang pagi saja 7 kali, itu yang senang pagi itu awalnya ya semangat, tapi sekian lama, sekian bulan, akhirnya ya saya pantau dari kejauhan, mungkin dari kelas ke kelas saya pantau itu paling yang senang itu berapa dari 36 siswa itu, hanya 1 juga loh kan. Nah inilah, walaupun kita katakan pembelajaran mendalam itu menyenangkan, menggembirakan, kemudian ada bermakna dan bersadar, tetapi peran penting kita dalam mendampingi itu tidak boleh lepas, apalagi hanya sekedar dipantau, terutama Bapak Ibu guru yang di kelas, kolaborasi di luar kelas dan yang lain. Ini saya kira
kedua kepada Bu Vina ya. Tadi basicnya praktek bagaimana memanage-nya gitu. Ya. Terima kasih kesempatannya. Sebelum saya menjawab terkait dengan manajemen waktu dalam pembelajaran praktik, ini saya mungkin tambahan pertanyaan yang pertama tadi. Saya teringat dengan jauh dari guru saya. Jadi ada kalimat At-Thariqah ahammu minal madah. Bukan mudaris ahammu minat thariqah. Bukan mudaris jadi yang artinya di mana metode itu lebih penting daripada materi dan guru itu lebih penting dari metode. Waruhul mudaris ahammu min mudaris nas. Dan ruh atau jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi maksudnya apa? Jadi materi sebagus apapun, sepenting apapun, tapi kalau dalam penyampaian materinya atau metode yang digunakan itu tidak pas, maka materi itu akan hampa. Jadi anak di kelas dapat apa, keluar kelas ya sudah lupa gitu. Jadi tidak tahu esensinya. Dan guru itu lebih penting daripada metode. Maksudnya apa? Nah, yang melakukan metode itu siapa? Ya guru itu sendiri. Maka dalam hal ini jiwa guru atau keberadaan guru itu memang lebih yang paling penting dalam pembelajaran. Di mana guru itu secara fisiknya, kehadirannya itu tidak bisa digantikan dengan Google. Jadi kalau misalkan pengetahuan, apalagi sekarang banyak AI dan lain sebagainya, kita tanya semuanya akan tampil. Tapi di mana ketika Bapak Ibu guru itu misalkan kosong, tidak ada di kelas, kayaknya ada sesuatu yang hari ini kok ini ya hampa ya, kayaknya biasanya tuh kalau belajar seperti ini. Nah itu bagaimana caranya? Tapi kemudian muncul tantangan seperti ini. Ketika guru seperti itu kan berarti harus bagaimana nih atau metode yang digunakan, kemudian desain pembelajaran yang seperti apa yang saya akan lakukan. Padahal saya itu tidak orang yang kreatif, kadang kan kendalanya seperti itu. Maka di era yang sekarang ini sangat-sangat terbantu dengan AI. Ya, jadi contohnya seperti tadi terkait dengan manajemen waktu. Maka kita manfaatkan aja AI. Seperti kita tanya ChatGPT. Contoh misalkan tadi, buatkan skenario pembelajaran yang menarik, menyenangkan pada materi perdagangan antar negara pada dengan alokasi waktu 2 JP. Nanti akan muncul beberapa skenario. Nah, ya. Ketika kita ketika merasa tidak kreatif, ini sudah dilaksanakan. Ini kok masuk kayak gitu terus, simulasi terus, atau pakai kelas ini terus. Nah, maka kita manfaatkan AI. Terus kemudian misalkan terkait dengan manajemen waktu, oke, kita buat perintah pembelajaran, katanya sudah pasti. Nah, tapi setiap kondisi kelas itu berbeda. Kadang kita melaksanakan di kelas ini berhasil, efektif, tapi di kelas yang lain kok seolah-olah kurang waktu dan sebagainya, maka kita juga jangan idealis. Jadi kalau misalkan kurang waktu sekian menit, tapi kok anak masih mungkin di kelas karakter ini tuh memang harus perlu lebih banyak waktu, lebih banyak penjelasan dan lain sebagainya, maka ya kita mungkin tidak idealis ya, mungkin lanjutannya bisa di kesempatan yang berikutnya. Maka terkait dengan tantangan zaman sekarang ini, kita ya sudah memanfaatkan AI, jadi kreativitas guru bisa terbantu oleh AI. Iya, jadi bukan hanya murid saja ya pakai AI ya, kita juga harus ikut beradaptasi dengan kemajuan zaman dan memanfaatkan untuk memajukan pendidikan Indonesia, gitu ya. Pertanyaan yang terakhir tadi tentang mind mappingnya bagaimana gitu ya, ketika strateginya ya untuk mencapai tahap ke analisis gitu. Ya, silakan Bu Sofi. Terima kasih Bu Dwi. Ini tentunya yang ditunggu-tunggu karena pertanyaan sudah dari Bapak Ibu tamu undangan. Tadi kan janjinya kalau sudah Bapak Ibu tamu undangan sudah bertanya, kita selesai begitu ya Bapak Ibu. Setuju ya? Setuju. Begini ya Bu Dwi, untuk mencapai Dwi ya. Dwi Susanti dari SMA Negeri 1 Jogo. Sudah pernah ketemu pada CGP Angkatan 9 ya. Tepuk tangan untuk Bu Dwi.
tadi tentunya yaitu pada materi potensi desa, kita melakukan analisis atau mengidentifikasi. Kita memang tidak langsung pada tahap analisisnya, tetapi kita merangkak dari bawah ke atas. Saya menggunakannya pada proses pembelajaran adalah menggunakan taksonomi Solo, di mana pada saat awal siswa itu tidak memahami atau belum memahami tentang materi yang saya sampaikan, itu mereka berada pada prastruktural. Nah, jika dari proses pemahaman siswa itu sudah dapat menyebutkan satu konsep saja, misalkan sebutkan pengertian potensi desa, anak sudah bisa menjelaskan, itu berarti anak sudah merangkak dari pra ke unistruktural, satu konsep. Nah, setelah menguasai satu konsep, saya kembangkan lagi. Ada beberapa macam potensi desa yang ada di desa Mojokerto tadi. Nah, dengan adanya proses dia mengidentifikasi, akhirnya siswa dapat menyebutkan, satu ada potensi fisik, dua ada potensi sosial, tiga ada potensi budaya dan lain-lain sampai kesekian kalinya ada beberapa macam. Di situ siswa sudah sampai pada level multistruktural. Jadi lebih dari satu konsep yang dia kuasai. Nah, untuk mencapai proses analisis, jika siswa itu sudah bisa menggabungkan atau mengaitkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, misalkan sebagai contoh pertanyaannya, coba hubungkan antara potensi desa dengan mensejahterakan masyarakat desa. Berarti anak sudah bisa menghubungkan antara dua konsep atau beberapa konsep. Disitulah siswa sudah bisa mencapai proses atau level relation. Yang terakhir, untuk yang taksonomi Solo, jika siswa itu sudah bisa melakukan satu terobosan atau memberikan pendapat atau memberikan solusi tentang desa Mojokerto yang dihadapi itu, siswa sudah mampu memberikan prediksi kira-kira solusinya seperti apa menghadapi kekurangan air yang ada di desa tersebut misalkan. Itu berarti siswa sudah berada pada level estetik abstrak, di mana dia sudah mendapatkan pengetahuan abstrak yang sangat mendalam. Begitu. Untuk siswa yang mencapai proses analisisnya terlalu jauh dan belum mampu, tentunya dari satu kelompok misalkan 5 orang, itu ada 1 atau 2 yang belum sampai pada level analisis. Saya meminta bantuan untuk 3 yang sudah lolos, yang sudah terlebih dahulu mencapai level analisis untuk mendampingi sebagai tutor sebaya. Biasanya kalau yang ngajari temannya, sesama teman itu lebih dia berani mengungkapkan daripada saya yang harus memberikan pendampingan sendiri. Bisa jadi dia takut dengan saya atau dia emoh untuk mencoba menjawab karena takut salah. Tetapi kalau dengan tutor sebaya, saya yakin dia akan lebih terbuka dalam berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Demikian Bu Dwi yang saya sampaikan. Iya, terima kasih untuk kepada 3 panelis dan bapak-bapak ibu semuanya. Tepuk tangan, sudah sampai di penghujung talk show ya. Bahwa tadi saya simpulkan ada kata-kata yang memang bagi saya, yaitu bagaimana menyadarkan siswa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Dan dari tadi Bu Vina, saya tidak bisa bahasa Arab ya tadi. Peran guru sangat penting dan tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun. Maka mari kita semua guru hebat Indonesia, mari bersama memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dari